pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. Sekarang jam 10 kurang 15. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang vulnerability management sebagai bahan pemenuhan dalam tugas UAS dari mata kuliah keamanan data komputer dan jaringan. Ya, langsung saja akan saya presentasikan. Ya, perkenalkan, nama saya Eko Sulasno, NIM 18.01.31.2013, dosen Sri Mulyani MKom. Vulnerability management yaitu definisinya adalah menurut International Organization for Standardization 2005, kerentanan didefinisikan dalam standar ISO 27002 sebagai kelemahan suatu aset atau kelompok aset yang dapat dieksploitasi oleh satu atau lebih ancaman. Manajemen kerentanan adalah proses di mana kerentanan dalam TI diidentifikasi dan resiko kerentanan ini dievaluasi. Evaluasi ini mengarah ke koreksi kerentanan dan menghilangkan resiko atau penerimaan resiko formal oleh manajemen organisasi. Misalkan jika dampak serangan yang akan rendah atau biaya koreksi tidak lebih besar daripada kemungkinan kerusakan pada organisasi. Manajemen kerentanan. Istilah manajemen kerentanan sering dikacaukan dengan pemindaian kerentanan. Terlepas dari kenyataan keduanya terkait, ada beberapa perbedaan penting antara keduanya. Pemindaian kerentanan terdiri dari penggunaan program komputer untuk mengidentifikasi kerentanan dalam jaringan, infrastruktur komputer, atau aplikasi. Sedangkan manajemen kerentanan adalah proses seputar pemindaian kerentanan juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti penerimaan resiko, remediasi atau pemulihan, pemeriksaan, dan lain-lain. Mengapa dibutuhkan? Meningkatnya pertumbuhan kejahatan dunia maya dan resiko terkait memaksa sebagian besar organisasi untuk lebih memusatkan perhatian pada keamanan informasi. Proses manajemen kerentanan harus menjadi bagian dari upaya organisasi untuk mengendalikan resiko keamanan informasi. Proses ini akan memungkinkan suatu organisasi untuk memperoleh tinjauan terus-menerus tentang kerentanan di lingkungan TI mereka dan resiko yang terkait dengannya. Menurut Williams dan Nicolette 2005, hanya dengan mengidentifikasi dan mengurangi kerentanan di lingkungan TI, organisasi dapat mencegah penyerang menembus jaringan mereka dan mencuri informasi. Pemindaian kerentanan. Karena manajemen kerentanan adalah proses seputar pemindaian kerentanan, penting untuk memahami bagaimana pemindaian tersebut, kerentanan dilakukan, dan alat apa yang tersedia.
Saat ini, tingkat keahlian teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan alat pemindaian kerentanan rendah. Mayoritas pemindai kerentanan dapat dikontrol menggunakan GUI yang memungkinkan pengguna untuk meluncurkan pemindaian kerentanan terhadap seluruh jaringan dengan beberapa klik mouse saja. Resiko yang terkait. Ada beberapa risiko yang terlibat dengan manajemen kerentanan, atau lebih khusus lagi, pemindaian kerentanan. Karena pemindaian kerentanan biasanya melibatkan pengiriman sejumlah besar paket ke sistem. Mereka terkadang dapat memicu efek yang tidak biasa seperti misalnya mengganggu peralatan jaringan. Namun, karena pemindaian kerentanan terutama terbatas pada pemindaian dan tidak mengeksploitasi, resikonya menjadi kecil, minim. Untuk menutupi resiko ini, selalu penting untuk memberitahu kepada berbagai pemangku kepentingan di dalam organisasi Anda ketika pemindaian kerentanan itu dilakukan. Tujuan utama menurut Qualys 2008, proses manajemen kerentanan adalah untuk mendeteksi dan memulihkan kerentanan secara tepat waktu. Banyak organisasi tidak sering melakukan pemindaian kerentanan di lingkungan mereka. Mereka melakukan pemindaian secara triwulan atau tahunan yang hanya memberikan potret pada saat itu. Saat menerapkan proses manajemen kerentanan, pemindaian rutin harus dijadwalkan untuk mengurangi waktu pemaparan. Peran dan tanggung jawab petugas keamanan. Petugas keamanan adalah pemilik proses manajemen kerentanan. Orang ini merancang proses dan memastikan itu dilaksanakan sebagaimana dirancang. Insinyur kerentanan. Peran dari insinyur kerentanan bertanggung jawab untuk mengonfigurasi pemindai kerentanan dan menjadwalkan berbagai pemindaian kerentanan. Pemilik aset. Pemilik aset bertanggung jawab atas aset TI yang dipindai oleh proses manajemen kerentanan. Peran ini harus memutuskan apakah kerentanan yang diidentifikasi dikurangi atau resiko terkaitnya diterima. Insinyur sistem TI berperan. Insinyur sistem TI biasanya bertanggung jawab untuk menerapkan tindakan pemulihan yang didefinisikan sebagai hasil dari kerentanan yang terdeteksi. Berikut adalah langkah-langkah dari manajemen kerentanan. Yaitu pertama, persiapan. Yang kedua, pemindaian kerentanan. Yang ketiga, tentukan tindakan perbaikan. Yang keempat, terapkan tindakan perbaikan. Yang kelima, telusuri ulang. Berikut adalah penjelasannya. Persiapan. Tahap awal dari persiapan dari proses manajemen kerentanan adalah tentang mempersiapkan pemindaian dan pengujian kerentanan serta memastikan database Anda tercakup. Mengatur semua aset yang ada dan mengungkap perangkat yang terlupakan. Mengumpulkan semua aset yang perlu Anda uji, menentukan kepentingannya dan siapa saja yang dapat mengaksesnya. Berikut adalah tampilan dari persiapan. Dan lanjut ke tahap kedua.
Pemindaian kerentanan. Setelah Anda mengumpulkan semua perangkat dan inventaris, tahap selanjutnya melibatkan pengujian untuk memastikan setiap perangkat dipindai, baik secara akurat dan efisien. Hal ini bukan hanya tentang mengetahui kerentanan, tetapi mendapatkan akses informasi yang tepat waktu dan efisien. Apabila Anda tidak menerima data dari sumber yang dapat dipercaya, Anda mungkin akan membuang waktu untuk proses tersebut. Berikut adalah tabel dari manajemen proses pemindaian kerentanan awal. Yang ketiga, tindakan perbaikan. Setelah Anda mengetahui potensi risiko pada perangkat Anda, langkah selanjutnya adalah memprioritaskan kerentanan tersebut. Semua data kemudian dikompilasi menjadi laporan khusus agar memberikan detail tentang kerentanan dan cara memprioritaskan tindakan perbaikan. Ini adalah bagiannya. Yang keempat, terapkan tindakan perbaikan. Langkah selanjutnya dalam proses manajemen kerentanan adalah memperbaiki, memantau, atau menghapus kerentanan tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui pembaruan dan penambalan yang diperlukan atau solusi untuk menghindari ancaman. Nah, inilah dari terapan tindakan perbaikan. Kelima, telusuri ulang. Tahap ini kemudian diulangi saat kerentanan baru ditemukan. Langkah ini tidak hanya membantu Anda melihat bahwa mitigasi berhasil, tetapi juga menjaga transparansi dan akuntabilitas di seluruh perusahaan. Inilah tabel dari telusuri ulang untuk proses yang kelima, yang terakhir. Ya, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. See you next time.